بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard, ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba', yazidu fil khalqi ma yasha', innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Wa usalli wa usallimu 'ala ar-rahmanil muhda wan ni'mal musda Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihuda ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah begitu baiknya kepada kita semuanya. Allah memberikan kita kehidupan, Allah memberikan kita hidayah dan taufiknya, sehingga kita tetap bisa berada dalam agama yang lurus dan sempurna ini, dan kita bisa menunaikan kewajiban-kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Baru saja kita menunaikan salat ibadah maghrib berjamaah, dan ini tentunya atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin, dan kita masih berada pada bab 10, Babul Mubadarah ilal khairat wa hadsi. Babul Mubadarah ilal khairat wa hadsi man tawajjah bi khair 'ala al-qabal alayhi bil jidd min ghairi taraddud, yakni bab untuk bersegera menjemput kebaikan, beramal saleh, dan ajakan bagi siapa yang ingin beramal saleh untuk segera menyambutnya dengan kesungguhan tanpa ada keraguan sama sekali. Di sini disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala dengan beberapa ayat, di antaranya adalah fastabiqul khairat, bersegeralah kalian, berlomba-lombalah kalian dalam melakukan kebaikan. Dan di dalam surat yang lain disebutkan Allah Ta'ala wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian untuk menjemput ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan surga yang luasnya seluas langit-langit dan bumi, yang semuanya itu disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Hari ini kita akan memasuk ke pembahasan hadis yang ketujuh berkaitan dengan perintah untuk segera beramal saleh tanpa ada keraguan. Hadis yang ketujuh yang kita bahas insyaallah hari ini adalah An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, badiru bil a'mali sab'an, bersegeralah kalian dengan amal-amal saleh sebelum datang perkara penghalang kepada kalian. Hal tantadhiruna illa faqran mansiyan munsiyan, apakah yang kalian tunggu selain kemiskinan yang membuat lupa, au ghinan mutghiyan, atau kekayaan yang membuatmu melampaui batas, au maradan mufsidan, atau penyakit yang dapat merusak badan kalian, au haraman munfidan, atau masa tua yang melemahkan akal, au mautan mujhizan, atau kematian yang datang secara tiba-tiba, awid dajjal fasyarru ghaibin yuntazar, atau dajjal, dan ia adalah kejahatan yang tersembunyi yang ditunggu, awis sa'ah fas-sa'atu adha wa amar, ataukah kalian tunggu hari kiamat, maka hari kiamat itu adalah hari yang paling dahsyat dan paling pahit. Rawahu at-Tirmidzi, diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, wa qala hadits hasan, dan hadis ini disebutkan oleh Tirmidzi dinilai sebagai hadis hasan, tetapi di sini disebutkan oleh Al-Albani rahimahullah taala ini hadis ada kelemahan. Jadi ada sebagian ulama yang seperti At-Tirmidzi sendiri yang menyebutkan bahwasanya hadis ini hasan, dan menurut
Al-Imam Al-Albani rahimahullah taala, pakar hadis ya, pada zaman belakangan ini beliau menilai hadis ini lemah. Dan ini adalah hal yang biasa terjadi ketika bertemu dengan hadis hasan. Yang namanya hadis hasan itu bisa memang terutama hadis hasan li ghairihi. Hadis hasan li ghairihi itu biasanya didapati dari hadis yang pada asalnya itu lemah ya, pada asalnya lemah. Kemudian karena memiliki beberapa syawahid, ada penguat beberapa ya, sehingga para ulama menaikkan derajatnya dari dhaif yang ringan menuju hasan li ghairihi. Hasan li ghairihi. Ya, jadi ketika sudah berubah menjadi hasan li ghairihi, maka orang yang meyakini hadisnya ini hasan, maka ini dijadikan hujjah. Bagi yang menilainya ini tetap dhaif, maka ini tidak dijadikan hujjah. Tapi pembahasan kita bukan ke arah sana ya. Jadi memang hadis ini intinya ada yang melemahkan, ada yang menghasankannya, dan ini disebutkan oleh pensyarah kitab ini, yakni Syekh Al-Utsaimin ya, Ibnu Utsaimin rahimahullah taala ya, Syekh Utsaimin rahimahullah taala, beliau menyebutkan pendapat Al-Imam Al-Albani menyatakan hadis ini lemah. Namun dari sisi isinya memang ini adalah perkara yang benar ya, perkara yang mirip dengan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama pada hadis yang dulu kita bahas di hadis yang pertama dulu ya. Di hadis yang pertama yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam Riyadhus Shalihin ini terkait dengan perintah atau bab untuk berperintah bersegera beramal saleh. Di hadis yang pertama dulu disebutkan an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil muzlim yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu wa bi'aradin minad dunya, rawahu Muslim. Yang artinya bersegeralah untuk beramal saleh sebelum datang beberapa fitnah, yang mana fitnah itu seperti potongan-potongan malam yang gelap. Imbasnya pada pagi hari seorang masih beriman, namun di sore hari ia menjadi kafir, atau pada sore hari ia masih beriman, namun di pagi hari ia menjadi kafir. Ia menjual agamanya demi secuil harta dunia. Jadi ada kemiripan isi ya. Intinya untuk bersegera beramal saleh sebelum datang fitnah-fitnah. Dan bisa jadi apa yang disebutkan ini, ketika hal ini dilemahkan oleh Al-Albani rahimahullah taala ya, bisa jadi ini adalah perkataan-perkataan ulama salaf terdahulu ya, atau mungkin ini sebagai penjelasan ya, penjelasan dari hadis Nabi yang sudah tadi kita bahas sebelumnya, karena memang ada kemiripan di antara keduanya. Namun hal demikian kita tetap membahasnya di sini ya, kita membahasnya karena ada kemiripan ya, dan memang ada tempat untuk berbeda di situ ya. Ada yang memberikan penilaian sebagai hadis hasan dan ada yang menilai ini hadis lemah. Tapi kita tahu kalau ini hadis lemah maka tidak dijadikan sebagai hujjah. Baik, kita bahas beberapa hal di sini. Ada 7 hal yang disebutkan dalam hadis ini ya. Kita bicara tentang 7 penghalang ya, 7 penghalang terhadap seorang muslim untuk beramal saleh. Kita diminta di dalam hadis ini untuk waspada ya terhadap 7 perkara yang bisa saja nanti akan menghalangi kita semuanya untuk beramal saleh. Di dalam awal riwayat ini disebutkan badiru bil a'mali sab'an, bersegeralah untuk beramal saleh sebelum datang 7 perkara. Maksudnya 7 perkara yang nanti bisa menghalangi kalian untuk beramal saleh. Yang pertama disebutkan, hal tanzuruna illa faqran munsiyan, apakah yang kalian tunggu selain kemiskinan yang membuat lupa? Jadi ini hal yang pertama, masalah kemiskinan, ketidakbercukupan ya, ketidakbercukupan. Dan memang biasanya manusia itu memang cenderung melampaui batas. Kalla innal insana la yatagha ya, ar-ra'ahu istaghna
ya. Inna ila rabbikar ruj'a. Itulah sekali-kali tidak, manusia itu secara umum liyadgha, yakni melampaui batas, ya, melampaui batas. Innal insana lirabbih lakanud, sudah diberikan nikmat, ya, diberikan kebercukupan, tetapi dia mengingkari itu semuanya. Tidak digunakan nikmat yang Allah berikan kepadanya untuk beramal saleh, tetapi justru untuk mengingkari, untuk melakukan kemaksiatan, untuk memaksiati Allah. Padahal Allah yang memberinya kehidupan, Allah yang menjadikannya dari tidak ada menjadi ada, Allah yang menjadikannya dari kondisi lemah, tidak bisa berbuat apa-apa, sehingga menjadi orang dewasa yang bisa memiliki kemampuan yang begitu banyak. Allah yang memberikan dia makanan, Allah yang memberikan dia pakaian, semuanya dikasih Allah. Allah yang membantu dia untuk bernafas, Allah yang membantu dia untuk meminum segelas air, Allah yang membantunya. Semua sarana prasarana yang diberikan oleh Allah itu ternyata disia-siakan oleh manusia, digunakan untuk bermaksiat kepada penciptanya, pemberinya. Ya. Jadi ini memang secara umum manusia seperti ini. Di dalam pembahasan yang pertama ini, hal tanzuruna illa faqran munsiya, apakah yang kalian tunggu selain kemiskinan yang membuat kalian lupa? Jika kita sekarang ini diberikan kebercukupan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa makan, memiliki tempat tinggal, memiliki pakaian, diberikan kecukupan secara material oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah, kita tidak tahu keadaan kehidupan kita esok hari, kita tidak tahu. Semuanya hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dinamika kehidupan setiap orang tidak ada yang tahu. Perubahan kehidupan. Hari ini masih bisa melakukan banyak hal. Hari ini masih berkecukupan. Apakah bisa dia menjamin dirinya besok bisa makan, bisa minum, ya, memiliki tempat tinggal? Wallahu a'lam. Hanya Allah yang tahu itu, ya. Kita tidak tahu dengan itu semuanya. Bisa jadi kondisi yang sekarang ini bisa berbalik, ya. Berbalik, asalnya cukupan, kemudian tidak memiliki kebercukupan dari sisi materi. Ya, bisa jadi orang yang sekarang tidak memiliki hutang, ternyata dalam waktu dekat ia terpaksa harus meminjam uang kepada saudaranya kaum muslimin. Tidak ada yang tahu tentang masalah hal ini. Ya, tidak ada yang tahu. Nah, kalau sudah orang itu dalam keadaan membutuhkan, ya, seperti ketika memiliki hutang misalnya, biasanya fokusnya terpecah-pecah di situ, ya. Yang sekarang ini tidak punya hutang, ya, ingatlah bisa jadi suatu hari ia kemudian memiliki hutang kepada orang lain, sehingga apa? Dia terfokus pada tuntutan untuk membayar hutang itu. Dia kejar target terus menerus, kejar target siang malam, sampai rela bekerja siang dan pagi, siang dan malam, seolah-olah tidak ada waktu untuk istirahat. Dan yang diinginkan di sini dalam permasalahan ini adalah, biasanya kalau orang dalam berkecukupan itu cenderung memang untuk lalai, cenderung untuk lalai terhadap perintah-perintah Allah, terhadap amanah yang Allah tetapkan untuk dirinya. Semua hak-hak Allah atas hambanya itu, semua yang mencakup kewajiban-kewajiban seorang hamba kepada Rabbnya, itu adalah sebuah amanah dari Allah yang harus ditunaikan, harus ditunaikan. Namun ketika dalam keadaan memiliki perubahan finansial, ya, dia harus menutupi kebutuhan keluarganya, harus segera menutup hutangnya sana sini. Kondisi ini seringkali membuat orang itu lupa untuk beramal saleh. Seringkali, ya, seringkali lupa untuk segera beramal saleh, untuk fokus pada akhiratnya, karena dia fokusnya sudah tertuju kepada masalah dunianya, ya, seperti itu. Hal tanzuruna illa faqran munsiyan, ya. Sama ketika ada seorang ketika memiliki materi yang berkecukupan, dia memiliki keinginan untuk misalnya hafalan Al-Quran. Saya ingin menghafalkan Al-Quran misalnya. Ya, semangatnya tinggi, soalnya dia sedang dalam keadaan berkecukupan. Tapi itu sudah hal yang baik, hal yang berkecukupan. Kemudian dia syukuri nikmat itu dengan keinginan yang mulia, yaitu untuk menghafalkan Al-Quran. Dan menghafalkan Al-Quran itu perkara yang
yang bagus, yang baik, dan akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir." Dan sungguh kami jadikan Al-Qur'an itu pelajaran, adakah orang yang mengambil pelajaran itu? Jadi memang orang yang mau mempelajari Al-Qur'an, Allah janji akan berikan kemudahan, ya. Namun lihat ketika orang tersebut memiliki keinginan yang kuat untuk menghafalkan Al-Quran ketika berkecukupan, ya, itu nanti akan berbeda ketika ia dalam keadaan sangat membutuhkan dan tidak memiliki kebercukupan materi. Kondisinya berbeda, ya. Bahkan di antara orang-orang tersebut sampai lupa waktu, ya, kerja siang, kerja pagi, pulang malam, sampai lupa waktunya, kapan ini saya jadi menunaikan keinginan saya untuk menghafalkan Al-Quran itu, kapan saya mulai mencicilnya itu, ya. Nyicilnya itu loh mulai kapan, karena memang waktunya habis untuk bekerja, ya, untuk kebutuhan dunianya. Dan kaum muslimin rahimakumullah, benarlah memang apa yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ni'matani maghbun, ya, ni'matani maghbunun fihi makatsir minan nas as-sihha wal faragh, ya. Banyak ada di antara nikmat, ya, ada dua nikmat yang memang sering membuat orang lalai dan sering dilalaikan oleh manusia, yakni kesehatan dan kebercukupan dari sisi waktu. Jadi ada kesehatan, ada masalah waktu. Ketika orang diberikan kesehatan, biasanya ia lalai, ya, dia melalaikan. Termasuk juga ketika memiliki waktu yang luang, terkadang dia juga tidak gunakan waktu itu untuk melakukan kebaikan. Jadi nikmat-nikmat Allah itu sebenarnya banyak yang diberikan kepada kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Ya, jika kalian ingin menghitung nikmat-nikmat Allah, pasti kalian tidak akan mampu menghitungnya. Banyak nikmat yang Allah berikan kepada manusia itu sangatlah banyak, tidak terhingga. Ya. Kemudian kaum muslimin rahimakumullah, berkaitan dengan masalah kondisi yang dinamis, ya, kondisi yang selalu mengalami perubahan dan kita tidak tahu. Orang kadang memiliki kebercukupan, kemudian pada suatu hari, suatu kala, ya, pada suatu waktu bisa saja dia mendapati kondisi yang sebaliknya. Maka jangan sia-siakan kesempatan itu, ya. Ketika sudah memiliki kebercukupan, ya, maka digunakan kondisi yang menguntungkan itu untuk semangat beribadah. Semangat beribadah. Tunaikan haknya Allah Subhanahu wa taala. Allah banyak menitipkan banyak hal kepada kita. Ketika ada seorang peminta-minta ingin meminta harta Allah, sebagian harta Allah yang Allah titipkan kepada kita, dan kita mampu di situ, bersegera untuk menunaikannya. Jangan sampai nanti, tidak. Bersegera. Ingat semuanya itu adalah titipan dari Allah. Dan peminta dan orang yang memberi itu sama-sama diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang meminta-minta diuji oleh Allah dengan kondisi ekonomi yang tidak mencukupi. Adapun orang yang memberi ini diuji dengan kebercukupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya semuanya kita itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua-duanya. Jadi kalau ada seorang pengemis meminta sebagian harta Allah yang dititipkan kepada kita, maka kita segera sadar, oh iya, ini titipan Allah Subhanahu wa taala. Toh juga kita tidak diminta untuk memberikan seluruh harta kita, enggak. Tidak pernah ada perintah dalam syariat berikan seluruh hartamu kepada orang lain, tidak pernah. Ya, tidak pernah seperti itu. Pasti yang diperintahkan hanyalah sebagian, ya. Mimma razaqnahum, ya. Yakni memberikan sebagian harta yang diberikan kepada mereka. Tidak semuanya harta diberikan kepada orang lain. Peribahasan kita berbicara tentang orang yang dalam keadaan mengalami perubahan, ya, perubahan kondisi dari keadaan yang berkecukupan menjadi
tidak berkecukupan secara materi. Ketika masih dalam keadaan mampu, maka segeralah untuk beramal saleh. Ya. Kemudian disebutkan au ghinan mudghiyan. Naam. Au ghinan mudghiyan, atau kekayaan yang membuat melampaui batas. Ya. Ketika seseorang mendapatkan harta atau memiliki harta, memang yang secara umum mereka, ya, tidak secara umum ya, tetapi kebanyakan ya, banyak orang itu yang melampaui batas dengan harta yang dimilikinya. Ia terfitnah dengan harta itu. Ya, harta itu menjadi fitnah. Di antara fitnah yang terbesar, harta itu melalaikan pemiliknya. Di antaranya adalah ketika seseorang menggunakan harta itu tidak pada tempatnya, tidak digunakan untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, tidak digunakan untuk beramal saleh, tidak digunakan untuk kebaikan yang dapat mengantarkan kepada ampunan dari Allah. Dia tidak ingin membuktikan keimanannya, padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan as-sadaqah burhan. Sedekah itu adalah bukti keimanan seseorang. Bukti keimanan seseorang. Ketika seorang mukmin diberikan harta oleh Allah, ya, maka keinginan yang muncul dari dirinya untuk mensedekahkan sebagian harta kepada orang lain itu menunjukkan kuatnya iman dalam dirinya. Kalau tidak, berarti imannya lemah. Imannya lemah. Termasuk juga di antara bentuk orang yang melampaui batas dalam masalah kekayaan adalah harta yang Allah titipkan kepadanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan hawa nafsunya saja, untuk melakukan kemaksiatan, ya, untuk menikmati hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan terkadang orang itu terlalu berlebihan dalam menggunakan hartanya untuk menikmati sesuatu yang dihalalkan untuk dia. Hal yang boleh dikonsumsi, silakan dikonsumsi, tapi kalau berlebihan, itu tidak ada baiknya di situ. Ini juga perkara yang tercela. Orang diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia gunakan untuk perkara yang halal, dia membeli sesuatu yang halal untuk dirinya, boleh. Tetapi kalau berlebihan, maka ini menjadi sesuatu yang tercela. Jadi inilah di antara bentuk auginan mudghiyan, yakni ada masanya ketika diberikan harta ternyata orang itu lalai dengan haknya Allah, lalai dengan kewajibannya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Ia terfitnah dengan kelebihan harta yang Allah berikan kepadanya, sehingga ia mulai melalaikan zikir pagi petangnya. Subhanallah, ya, zikir pagi petang itu sudah mulai lalai. Awal semangat, tapi kemudian karena tersibukkan dengan dunianya, jalan-jalan ke sana ke sini, ya. Jalan-jalan boleh, tapi kalau keseringan juga tidak boleh. Kuliner sana sini, ya. Itu boleh kuliner, tetapi kalau keseringan, ya menghambur-hamburkan uang, ya itu juga tidak baik, ya, tidak baik. Tapi intinya di sini kaum muslimin rahimakumullah, harta yang berlebih, ya, atau kelebihan harta itu biasa menjadi fitnah bagi pemiliknya. Ya. Oleh karenanya di antara Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah meminta kepada Allah agar diberikan sikap pertengahan, ya. Yakni supaya tidak diberikan kekayaan dan juga tidak diberikan kemiskinan, ya. Yang tengah-tengah saja, berlindung. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berlindung dari kefakiran memang. Saya tidak ingin fakir, ya. Tetapi jangan juga kaya yang bisa melampaui batas. Berikutnya au maradon mufsidan. Dalam teks hadis berikutnya adalah au maradon mufsidan, yakni penyakit yang merusak badan. Penyakit yang merusak badan ini menjadi salah satu penghalang bagi seseorang untuk beramal soleh. Iya, maka beramallah soleh sebelum datang penyakit kepada kita, ya. Memang berbeda kondisi seorang beramal soleh, melakukan ibadah ketika dalam keadaan sehat dan dalam keadaan sakit. Bahkan tidak jarang, ya, kondisi
sakit jasmani itu memberikan pengaruh terhadap kesehatan hati seseorang. Semangat beribadahnya itu bisa menjadi kurang ketika dia memiliki sakit di jasmaninya. Ya. Terkadang seperti itu. Namun intinya memang kondisi sakit jasmani itu seringkali menghalangi seseorang untuk melakukan amal soleh. Sakit jasmani, ya. Apakah itu pengaruhnya ke dalam hatinya? Awalnya semangat, tapi kemudian aduh masih sakit ini. Kemudian nanti saja nunggu dalam keadaan sembuh. Ya. Orang kalau sudah sakit demam, coba demam di puncak-puncaknya, biasa sudah qiyamul lail, terus pasti akan menunda. Oh iya, saya kan punya sedang sakit, ya. Tapi bagaimanapun juga sakit jasmani itu memberikan pengaruh, ya, menjadi penghalang untuk beramal saleh. Ya. Ketika biasanya sholat sunnah kemudian dia mulai tidak menjalankan sholat sunnah, yang biasanya qiyamul lail kemudian tidak qiyamul lail. Sakit menghalang itu semuanya. Yang biasanya puasa sunnah Senin Kamis, ya, 3 hari dalam 1 bulan, atau biasa disebut dengan ayamul bid, ya, misalnya, itu terhalang puasanya karena apa? Karena sakit. Bahkan membaca Quran pun bisa terhalang ketika orang itu sakit. Coba ketika sakit batuk, sorry, baca sedikit, kuatalnya luar biasa, masya Allah, ya. Sakit dan tidak ada yang tahu kapan sakit itu tiba. Oleh karenanya hendaknya seorang muslim sekali lagi memanfaatkan waktu dan kesehatannya untuk beramal saleh seperti yang tadi kita sebutkan hadisnya, ya. Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas as-sihhatu wal faragh. 2 nikmat yang banyak dilalaikan oleh manusia, yakni kesehatan dan waktu luang. Waktu sehat, ya, itu disia-siakan. Orang kita tidak tahu ketika ada orang sakit terbaring lemah di kasurnya, ya, apa yang dia harapkan? Biasanya orang kalau biasa sholat, ya, dia berharap, ya Allah, saya ingin sujud sempurna lagi, ya Allah. Orang kalau misalnya divonis, pasien kamu tidak boleh bangun dulu dari tidur, tidak bisa melakukan kegiatan atau rutinitas seperti yang kau lakukan biasanya. Kamu harus berbaring di atas kasur tidurmu misalnya, untuk selama 1 bulan. Apa yang terpikirkan, ya Allah? Gimana sholat saya? Gimana? Saya ingin wudhu dengan sempurna, saya ingin sujud dengan sempurna, saya ingin ruku dengan sempurna. Itu kalau orang sudah sakit seperti itu, ya. Sama dengan orang yang sakit kakinya, membuat dirinya tidak bisa sujud sempurna, ya. Mau sujud saja susah sekali, ya. Sangat berkeinginan, ya Allah, pingin sujud seperti sebelumnya, ya Allah, seperti itu, ya. Orang habis jatuh, kepleset misalnya, kakinya atau lututnya terkena benda keras sehingga kalau dibuat untuk sujud, dan sujud itu memang menekan, ya. Salah satu cara bersujud itulah dengan menekan memang semua anggota ini nempel, 7 anggota tubuh itu, 2 telapak tangan, 2 lutut, kemudian 2 kaki, ya, dalam artian kaki di sini jari-jarinya ini nempel, ya, bagian atasnya sini nempel ke tempat sujud, ya, memang semuanya nempel, dan sini nekan ini, ya, 2 lutut itu nekan ke lantai ketika sujud. Itu tidak bisa dilakukan bagi orang yang lututnya sakit, misalnya habis mengalami benturan. Apa yang dia rasakan saat itu? Ya Allah, ingin segera sembuh dan ingin bisa bersujud seperti sedia kala, ya. Maka seperti itu. Ya, ingin berharap sekali untuk bisa kembali seperti sebelumnya. Jadi inilah, manfaatkan ketika sehat, digunakan mata yang masih enak untuk melihat, digunakan untuk baca Al-Quran, ya, untuk membaca kitab-kitab yang bermanfaat, ya, untuk agamanya, ya, dan yang lainnya. Kemudian kita lanjutkan hal berikutnya, ya, penghalang berikutnya untuk melakukan amal saleh adalah au haraman mufannidan, atau masa tua yang melemahkan akal.
gampangannya masa tua itu biasanya memang identik dengan pikun, ya, akalnya sudah melemah, pikun. Sebagaimana firman Allah mengingatkan dalam masalah kepikunan ini, ya. Wa minkum man yuraddu ila ardhil umur likai la ya'lam min ba'di ilmin syai'a. Di antara kalian ada yang dipanjangkan umurnya sampai pikun. Allah menegaskan hal ini di dalam Al-Qur'an. Jadi memang manusia tidak semuanya akan diberikan kepikunan, ya. Tetapi orang yang diberikan usia panjang itu ada di antara mereka yang dijadikan pikun oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengingatkan hal ini, ya. Wa minkum man yuraddu ila ardhil umur likai la ya'lam min ba'di ilmi syai'a. Ada di antara kalian yang dipanjangkan umurnya sampai pikun supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang dulunya telah diketahui. Orang kalau sudah pikun sudah lupa banyak hal yang dulu dia ingat menjadi tidak ingat lagi. Dulu tahu ilmu ini kemudian lupa. Dulu tahu rukun-rukun sholat kemudian lupa, ya. Dulu tahu hukum-hukum bacaan Al-Quran kemudian sekarang lupa. Dulu biasa dengan berzikir pagi petang, kemudian ketika pikun lupa zikirnya apa ya, zikir pagi dan petang itu, ya. Lupa terkadang, ya. Jadi ada memang orang yang ketika masa mudanya itu disia-siakan, lalu tidak sadar tiba-tiba datang masa tuanya, ya. Dan terkadang orang yang sudah datang masa tuanya juga kadang tidak merasa kalau usianya itu sudah tua. Dia merasa seperti usia 20-an aja, ya. Ada di antara manusia seperti itu. Kadang kita sendiri sudah umur sekian masih terkadang berpikir seperti anak-anak remaja. Kadang masih merasa seperti, oh iya saya masih 25 tahun. Oh padahal sudah 2 kali lipatnya misalnya. Ya, sering orang itu lupa. Tiba-tiba tua, ya, karena dia sudah biasa menggunakan waktunya untuk menyia-nyiakan waktu hidupnya di masa mudanya. Kemudian tiba-tiba tua dan pikun, lalu terus bingung bagaimana beramalnya, ya. Bagaimana beramalnya? Kadang orang banyak menyia-nyiakan waktunya di masa produktifnya, masa-masa aktifnya, masa-masa produktifnya, dia gunakan untuk kepentingan dunia saja. Kemudian tiba-tiba datang masa tua, tiba-tiba pikun, ya, pikun, dan sudah. Kalau sudah pikun gimana mau ibadahnya, ya? Bukan berarti tidak bermanfaat ibadahnya. Ibadah tetap bermanfaat sesuai dengan kemampuannya. Itulah sifat maha rahmatnya Allah kepada hamba-hambanya, ya. Tetapi jika saja seorang itu menjaga waktunya mulai kecil, dibiasakan untuk beribadah, menjaga hak-haknya Allah Subhanahu wa taala, masa mudanya juga selalu ingat dengan masjid, selalu hatinya terpaut dengan masjid, ya, mengisi waktu-waktunya untuk kebaikan, dan masa tuanya juga demikian terus, ya, semakin bagus ibadahnya hingga ajal menjemputnya nanti. Tentu kondisi ini lebih baik, begitulah, ya. Karena memang ada orang-orang di luar itu menganggap ya sudah masa kecil, masa muda ya bebas-bebas saja, nanti masa ibadah masa tua saja gitu, ya. Jadi ini tentu bukan hal yang dibenarkan, ya. Kalau memang ada orang yang tersesat ketika di masa mudanya, ya, kemudian diberikan hidayah oleh Allah di masa tuanya, dia kemudian mengisi waktu tuanya yang tersisa itu untuk kebaikan, tentu ini juga perkara yang baik, apalagi sampai wafat dalam keadaan husnul khotimah. Ini perkara yang baik, tetapi lebih baik mana tentunya kalau sudah dikondisikan dari kecil oleh orang tuanya untuk mengenal hak-haknya Allah, hak-hak orang-orang di sekitarnya, ya. Kemudian di masa remaja juga begitu, dia ajak dia menautkan hatinya dengan masjid, tidak bisa lepas hatinya dengan Al-Quran, haus dengan ilmu agama, ya. Maka ini tentu berbeda, apalagi ketika masa tuanya juga istiqomah di situ, semangat menjaga qiyamul lailnya, semangat menjaga puasanya, ya. Maka ini adalah orang-orang yang jauh lebih baik. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhul waritha minna. Ya Allah, berikan kami kenikmatan dengan pendengaran kami ini, dengan penglihatan kami dan kekuatan kami selama Engkau menghidupkan kami ini.
Jadikan itu semuanya bermanfaat untuk kehidupan dunia dan akhirat kami. Itu poinnya. Allah yang kau berikan kepada kami, yang kau titipkan kepada kami, mata ini, pendengaran ini, ya, termasuk kekuatan jasmani kami ini, ya, selama kami hidup, maka jadikan itu semuanya sebagai pengantar kepada kami, ya, bagi kami untuk menjemput ridhamu, untuk menjemput ampunanmu. Itu poinnya yang sering didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang berikutnya, au mautan mujihizan, atau kematian yang datang tiba-tiba. Ya, orang yang mati, ya, itu pasti akan menyesal di situ. Siapapun pasti akan menyesal. Meskipun orang baik, ia ingin menjadi dalam kondisi yang lebih baik daripada kondisinya saat itu. Apalagi orang-orang yang tidak baik ketika masa hidupnya. Ya, oleh karenanya Allah menegaskan dalam hal ini, hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbirji'un. Ketika datang maut kepadanya, kematian datang kepadanya, ia berkata, ya Allah, kembalikan aku, hidupkan aku kembali. La'ali a'mal salihan fima tarak. Saya ingin melakukan kebaikan, ya, atas apa kebaikan yang kami lewati itu. Kebaikan-kebaikan yang pernah terlewat dari kami, kami ingin menebusnya, ya Allah, kami ingin melakukannya itu, ya. Semuanya akan menyesal. Jadi jangan sampai nunggu datang kematian. Berikutnya awid dajjal fasyarrun ghaibun yuntazar. Berikutnya adalah dajjal. Sebelum dajjal datang, ya, kalau dajjal sudah datang, kejahatan yang tersembunyi itu akan menjadi sesuatu yang sangat, menjadi fitnah yang sangat besar, sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melewatkan sholatnya setelah tasyahud, ya. Jadi disebutkan dalam riwayat, idza tasyahhada ahadukum, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, jika kalian dalam kondisi tasyahud, falyasta'iz billah min arba', maka mintalah perlindungan kepada Allah dari 4 perkara, yakni yang pertama dari jahannam, azab jahannam, ya, kemudian dari siksa kubur, wa min fitnatil mahya wal mamati, dan dari fitnah kehidupan dan kematian, wa min syarri fitnatil masihid dajjal, dan dari kejahatan fitnah ad-dajjal, ya. Karena dajjal nanti itu kalau sudah keluar, orang yang melihatnya akan banyak yang langsung menjadi kafir setelah melihat dajjal. Ini fitnah besar. Dajjal memerankan diri seperti Tuhan, ya, memiliki kekuatan yang luar biasa, sehingga orang nanti akan tidak mau menyembah Allah dan beralih menyembah kepada dajjal, karena dajjal memproklamirkan, mengklaim dirinya itu Tuhan, ya, dan banyak yang tertipu dengan itu. Dan yang terakhir adalah awis sa'ah fasa'ah adha wa amar. Jangan tunggu kiamat, karena kiamat itu perkara yang dahsyat dan paling pahit, ya, dan kiamat itu datangnya tiba-tiba. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, hal yanzuruna illa sa'ah an ta'tiyahum baghtah wa hum la yash'urun. Mereka tidak menunggu kecuali kedatangan hari kiamat kepada mereka itu datang secara tiba-tiba. Intinya sekarang ini, hari ini adalah hari untuk beramal. Al-yawma amalun bila hisab. Hari ini adalah hari beramal, dan tidak ada hisab di sini, tidak ada pertanggungjawaban di situ. Ghadan, hari kiamat nanti, hisab bila amal. Yang nanti di hari kiamat hanyalah hari permintaan tanggung jawab, hari diperhitungkan semua amal-amalan kita, dan kita sudah tidak bisa beramal lagi di dalamnya. Dan di sini hari kiamat dikatakan hari yang paling pahit. Kenapa? Karena ini hari kiamat itu menjadikan semua manusia itu terhalang untuk melakukan kebaikan, tidak bisa lagi, karena semuanya sudah terhenti waktunya, kesempatan beramal terhenti. Beda dengan kematian. Kalau kematian sebelum hari kiamat sifatnya personal, individual. Si fulan meninggal, tidak bisa beramal saleh, tapi yang lainnya yang hidup masih beramal saleh. Adapun hari kiamat serentak, semuanya sudah tidak bisa melakukan kebaikan-kebaikan lagi. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, agar mengisi waktu-waktu kita yang tersisa sebelum datang 7 penghalang ini, ya, kita isi dengan kebaikan-kebaikan. Tidak kita lewatkan 1 jam, 1 menit, 1 detik kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. La yazalu lisanuka radban bi dzikrillah. Sering-seringlah berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Berucap tasbih, tahmid, likulli tasbihin sedekah, likulli tahmidin sedekah. Setiap tasbih itu sedekah, setiap tahmid itu sedekah, setiap takbir itu sedekah, wal kulli tahlil sedekah. Setiap tahlil itu
sedekah. Mengucapkan la ilaha illallah itu sedekah. Wa fi bud'i ahadikum ya sedekah. Mendatangi istri-istri adalah sebuah kebaikan ya. Dan juga antal kau akhaka biwajhin talqin, meskipun juga dengan apa? Dengan membalas senyuman atau memberikan senyuman kepada saudaranya laki-laki muslim ya, memberikan senyuman kepada laki-laki muslim yang lainnya ya, wanita muslimah dengan wanita muslimah yang lainnya juga memberikan senyumannya ya. Dan inilah kaum muslimin rahimakumullah, semoga Allah berikan kita kemudahan ya untuk menjalani hidup yang sementara ini dan digunakan untuk diisi dengan kebaikan-kebaikan sampai hari di mana Allah menetapkan ajal kita semuanya, sampai ajal menjemput kita semuanya. Semoga Allah berikan kita bimbingan dan hidayahnya agar kita semuanya tetap menjadi hamba-hamba Allah yang istiqamah, hamba-hamba Allah yang selalu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala sampai waktunya nanti. Dan semoga Allah berikan kita tempat yang tertinggi, yang termulia di hari kiamat nanti di surganya, yaitu di surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.